Tiga pertanyaan yang sangat sederhana untuk dibaca, tapi ternyata kompleks sekali jika untuk dijawab. Kamu ngerasa apakah kota ini mendengar kamu? Apa yang membuat kamu tetap percaya sama ruang seni di tengah semua terasa instan dan cepat selesai? Saya sih lebih takut gagal atau nggak dikenal. Hi everyone, my name is Sasi Octaviona and welcome to Bonopreneur channel. Selamat malam semuanya. Sorry, saya recordnya saat malam, jadi malam. Kalau kalian nonton siang, selamat siang. Oke, welcome. Saya Sasi. Kita bakal kembali lagi di Perspektif by Bonopreneur. Pembahasan kali ini enak banget tentang seni. Oke, sebelum bahas-bahas yang ada di dalam seni, kita bahas dulu kenapa saya milih seni untuk sebagai topik kali ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dapat pertanyaan yang untuk diwawancarai sebenarnya. Tiga pertanyaan yang sangat sederhana untuk dibaca, tapi ternyata kompleks sekali jika untuk dijawab. Baru tersadar sangat susah dijawab ketika tadi saya coba cari jawaban-jawabannya. Cuman di sini saya udah tulis beberapa poin yang bisa kita sharing satu sama lain tentang seni itu sendiri. Sebenarnya pertanyaannya nggak hanya tentang seni, tapi tentang kompleksitas hidup juga ada kayaknya. Pada dasarnya kita hidup setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu dipenuhi dengan kesenian. Kita memandangi seni-seni itu sendiri di setiap saat. Cuman ya bagaimana cara kita memandang saja. Pak Marhalim Zaini selalu bilang, apakah kamu menganggap gelas itu yang kosong adalah seni? Apakah kamu memandang plastik itu adalah seni? Itu membuat pertanyaan yang sangat mendalam buat kita. Buat siapapun itu. Karena kesenian itu adalah cara pandang ternyata. Cara pandang kita, cara kita memandangi, cara kita mengekspresikan. Secara umum, definisi seni itu adalah ekspresi jiwa yang di dalamnya terdapat keindahan dan dapat dirasakan oleh batin. Itu benar sekali, karena kalau tidak dirasakan kesenian, maka itu bukan adalah seni. Kayak lukisan. Lukisan berarti ada simpanan batin dalamnya yang dituangkan oleh sang kreator. Yang dia rasakan dahulu, barulah sampailah di lukisan, dari lukisan sampailah kita yang penikmat dari lukisan yang dia buat. Rasa itu ternyata sampai dan rasa itu ternyata menular. Seni itu adalah tularan, boleh juga. Berbagai macam sudut pandang tadi saya baca tentang seni. Apapun itu seni ternyata. Enggak semuanya. Tapi secara hampir 90% dalam kehidupan itu memang seni. Bahkan saya sendiri adalah seni. Seni dari Tuhan. Karena Tuhan menciptakan karya seninya dalam bentuk saya, kalian semua, dan semua makhluk hidup. Dan makhluk hidup membuatkan seni untuk difungsikan sama kita semua. Oke, masuk ke etimologi. Kalau etimologi itu ngebahas kesenian, itu semacam acara keagamaan, upacara persembahan, dan pemujaan. Terus coba cari tahu tentang pendahulu. Ada
Aristoteles, di sini dia mengatakan, seni itu adalah bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak menyimpang dari kenyataan, dan seni itu meniru alam. Sangat reflektif, jujur ngebuat bertanya, apakah iya seni itu meniru alam? Secara kalau ditelaah, memang seni itu banyak juga dari alam. Karena sejarah-sejarah terdahulu, kita ngelihat mereka membuat lukisan di batu semacam hewan, orang berburu, dan tarian dan musik yang berkembang sampai saat ini juga berasal dari bunyian alam, gerakan sebuah daun mungkin, bunyi hujan, ya seperti itu. Fungsi seni itu emang ada untuk individu dan untuk sosial, banyak banget itu cabang-cabangnya, boleh dipelajari sendiri. Karena sebenarnya itu bukan pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada saya. Sejujurnya, saya sangat berat untuk menjawab pertanyaan beliau. Tapi mungkin di sini cara saya untuk belajar mencari pemahaman baru juga. Dan saya tertarik. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh beliau, yang dikirim sih sebenarnya. Kamu ngerasa apakah kota ini mendengar kamu? Saat pertama membacanya, saya jujur bingung sekali untuk jawab bagaimana. Karena saya ngerasa ya kota ya hanya sekedar kota. Tapi setelah dipikir-pikir, memang kota itu nggak punya telinga. Tapi secara nggak langsung, saya udah hidup berdampingan dengan kota. Lebih sebenarnya yang saya angkat ini sebenarnya alam itu sendiri. Semesta ini udah ngedengerin saya bagaimana cara alam semesta itu sebenarnya memang menjawab apa sebenarnya yang saya pertanyakan, memberi apa yang sebenarnya saya butuhkan, dan itu sangat adil. Kalau dibilang kota mendengarkan, kota sama sekali nggak punya telinga, tapi secara nggak langsung dia memang memberikan kita ruang-ruang untuk berpikir, memberikan ruang semacam titik yang dimana kita bisa ngerasakan ada kenangan dan ada cerita di dalam kota tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi, banyak sekali jawaban yang diberikan kota kepada diri saya. Memang diberikannya secara dialog batin, tapi emang tersirat. Example, kadang kita tuh ngerasa, kadang kita pengen banget makan di tempat A, tapi di tempat A ternyata tutup dan banyak banget rintangan untuk menuju ke tempat A. Ternyata itu tutup. Lalu kita jadinya makan di tempat B yang sebenarnya kita nggak pengen. Tapi ternyata di tempat B itu adalah tempat terbuatnya cerita, terbuatnya lembaran-lembaran cerita baru, yang dimana banyak makna di dalamnya. Ya, ternyata para penjual tempat B ini belum ada pelanggan dari pagi, or something else lah. Itu memang dialog batin dengan Tuhan. Yang kadang kalau kita ngedumel, ini kalau nggak benar untuk kita, tolong ditunjukkan. Tiba-tiba kita bisa aja kesandung, atau ketimpa musibah, or something else. Tapi memang sudut pandang secara abstrak aja sih. Itu untuk, apa ya namanya, imajinatif kita aja. Tapi kalau kota sebagai ekosistem, kota yang di dalam ada pemerintah dan masyarakat, kurang mendengarkan. Sebenarnya saya cukup malas untuk mengangkat-angkat isu tentang
pemerintah, dan masyarakat. Karena ngebuat saya cukup pusing. Sebagai orang yang biasa-biasa aja, banyak banget hal-hal yang memang yang saya rasa itu tidak mementingkan kita sebagai masyarakat, tapi mementingkan orang-orang yang berkepentingan saja. Ya, sebenarnya kota nggak akan mendengarkan kita kalau kita tidak berkuasa. Itu yang saya tangkap kalau sebagai kota, sebagai ekosistem. Tapi sebagai kota yang imajinatif, kota yang penuh cerita, kota itu sangat mendengarkan apa yang kita butuhkan. Kota akan memberi apa yang kita inginkan. Tergantung cara kita mengusahakannya. Ya, itu sebenarnya lebih ke alam semesta. Law of attraction, energi tarik-menarik. Ya, itu kembali lagi tuh ke situ. Kembali lagi, yang pertanyaan nomor 2, apa yang membuat kamu tetap percaya sama ruang seni di tengah semua terasa instan dan cepat selesai? Of course, di dalam seni itu ada tempat untuk proses. Berarti ada mulai dan akhir. Yang di dalamnya ada tempat kita untuk berpikir untuk kebebasan, membebaskan kita. So, seni itu bukan hanya untuk hiburan. Seni yang benar-benar seni bisa menjadi ruang pembebasan. Bukan karena seni menawarkan solusi, tapi karena seni bisa membuat kita sadar bahwa dunia itu belum yang seharusnya. Di dalam dunia yang sibuk, apa-apa serba cepat, bahkan dalam budaya seni, musik, film, acara TV, kita ditujukan untuk konsumsi cepat doang. Nah, menurut Adorno nih, Adorno ini adalah filsuf dari Jerman yang hidup di abad 20. Jadi ini berdasarkan Adorno ya. Masyarakat kita tuh semakin terjebak dalam cara berpikir yang sempit. Segala sesuatu diukur hanya dengan seberapa berguna, seberapa efisien, seberapa cepat untuk menghasilkan uang. Di tengah dunia yang cepat dan bising, seni yang jujur itu mestinya adalah yang menggugah, bukan untuk yang menyenangkan. Nah, ini seperti kata Adorno, seni yang tidak tunduk pada pasar dan algoritma, yang terasa asing bahkan gak nyaman, justru bisa membuat kita sadar bahwa dunia ini masih belum beres. Seni yang baik adalah seni yang menyampaikan pesan-pesan yang secara tidak langsung, yang tidak secara eksplisit namun secara tersirat. Kalau aku sendiri, aku tetap percaya sama ruang seni. Karena di situ ada imajinasi yang dijaga, ada proses, kesadaran dilatih. Aku terus dilatih untuk merasakan. Dan di dalam seni, aku selalu belajar bahwa kesenian yang indah bukan kesenian yang untuk menyenangkan orang lain, tapi kesenian yang membuka mata orang lain bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seni bukan tentang solusi untuk cepat, tapi tentang cermin retak yang membuat kita berhenti, merenung, dan meratap, dan mulai bertanya. Jawabannya, saya sih akan tetap selalu percaya sama ruang seni. Dan sampai sekarang pun saya sih masih berkecimpung di dunia seni, mencoba pelan-pelan belajar dari nol, bahkan saya sih belajar seni itu apa. Secara tidak langsung itu memang menjawab pertanyaan-pertanyaan diri Sasi. Ngapain di dalam kegiatan ini, apa yang sebenarnya pengen dicari. Ternyata terjawab
bukan tentang keindahan kesenian, melainkan memang tentang ekspresi yang harus dituangkan, kegelisahan yang harus ditampilkan untuk membuka mata semua orang. Itu pertanyaan yang kedua, dan itulah jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, last question. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini sebenarnya memang ditodongkan buat Sasi sendiri. Karena pertanyaan itu kayak gini. Menurut Sasi lebih takut gagal atau nggak dikenal? Keduanya nggak ada yang buat Sasi takut. Keduanya amat normal. Kalau gagal adalah proses, perjalanan masih bisa bangkit lagi, gagal lagi masih bisa bangkit lagi, sampai berhasil. Tapi kalau nggak dikenal, ya nggak masalah. Karena semakin dikenal, semakin berat beban. Orang punya banyak ekspektasi ke kita memikul beban itu sampai kapanpun. Untuk jawaban Sasi di Sasi yang 3 tahun lalu, Sasi bakal milih Sasi mending nggak dikenal orang aja. Karena Sasi cukup introvert, berat banget kalau ngakuin Sasi ada kegagalan. Jadi kalau udah gagal, nggak mau nyoba lagi dulu. Sampai akhirnya Sasi mulai coba ubah pola pikir, mulai berkecimpung di dunia kreatif, dunia seni. And right now, Sasi nggak akan pernah masalah yang namanya gagal sampai kapanpun. Tapi dengan kondisi Sasi seorang penggerak seni juga, dikenal itu dibutuhkan sekarang ternyata. Dikenal berarti Sasi membuat sebuah konsep. Sasi akan dipercaya. Sasi akan menciptakan kesempatan dari dikenal. Walaupun di kesempatan itu Sasi gagal, Sasi dikenal orang lagi, Sasi akan coba lagi. Jadi kalau untuk zaman sekarang dan buat Sasi yang sekarang, dikenal bukan berarti Sasi harus validasi, tapi Sasi pengen dikenal dengan karya, dengan kehadiran yang bermakna untuk orang lain. Sasi nggak butuh semua orang tahu siapa Sasi, tapi saya pengen kehadiran dan karya Sasi benar-benar diingat. Mungkin untuk 1 atau 2 orang pun gak ada masalah. Itu cukup. Jadi kalau memang harus dipilih, Sasi bakal milih untuk lebih takut untuk gak dikenal. Karena Sasi pengen jejak Sasi dirasa dan tertinggal dan memberikan makna untuk orang banyak. So guys, itu pertanyaan dari seseorang yang ditanyakan kepada Sasi. Beberapa pembahasan ini cukup dalam menurut Sasi. Karena saat ngejawab, Sasi pun terbata-bata. Bukan berarti nggak mampu untuk ngejawab, tapi memang ada rasa dalam menjawab itu sendiri. Ada kenangan dalam pikiran yang terluapkan ketika menjawab. Kalau teman-teman ngerasa seni itu sekarang nggak dihargain lagi di bidang apapun itu, karena memang kesenian sekarang bergeraknya untuk kepentingan sebuah organisasi atau sebuah lingkup. Jadi kepentingan untuk orang tertentu saja. Seni bergerak sekarang untuk mereka, bukan sebagai budaya yang memperkenalkan, bukan sebagai seni yang meluapkan keresahan. Mungkin itu kritik dari Sasi untuk sebuah legacy.
tidak perlu tahu itu siapa, tapi kita pasti tahu itu siapa. So, untuk teman-teman Gen Z di luar sana, untuk siapapun itu, jangan takut untuk berkesenian. Karena seni adalah ruang cinta, ruang kalian bisa merasakan kegelisahan yang dituangkan. Ya sebenarnya gelisah itu nggak akan pernah berkurang atau melebar-lebar. Tapi paling nggak kegelisahan kita dapat dirasakan oleh orang lain. So, itu aja penutup untuk malam hari ini. I'm Sasi Octaviona, and see you guys. Bye-bye.